Baiklah, kini kita masuk kepada pembahasan tentang gerak parabola. Saya akan memulainya dengan percobaan yang dilakukan oleh Galileo tentang gerak parabola. Jadi, di sini Galileo memiliki suatu bidang miring. Kemudian ada sebuah bola yang dilepaskan di atas bidang miring itu. Tentu kita semua sepakat bahwa kemudian bola ini akan bergerak dengan dipercepat menuruni bidang miring tersebut. Nah, sekarang apabila kita memberikan suatu kecepatan awal dalam arah mendatar atau arah X kepada bola tadi, lalu bola itu kita lepaskan di bidang miring tersebut, maka kita akan melihat nanti bola ini akan bergerak dalam lintasan melengkung atau lintasan yang berbentuk parabola. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan bola ini mendapatkan suatu percepatan dalam arah menuruni bidang miring ini, atau dapat kita katakan dalam arah Y. Dan juga bola tadi tetap bergerak dalam arah mendatar atau arah X, di mana kita bisa katakan bahwa dalam arah tersebut bola mengalami gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya tetap. Nah, apabila kedua gerak tadi, yakni gerak dalam arah X yang adalah gerak lurus beraturan dan gerak dalam arah Y yang adalah gerak yang dipercepat, kita gabungkan, maka akan mengakibatkan benda tersebut mengalami lintasan parabola. Nah, ini adalah suatu sketsa asli yang digambar oleh Galileo, di mana dia melepaskan sebuah bola dengan suatu kecepatan mendatar yang berbeda-beda, sehingga dia mendapati lintasan-lintasan yang berbeda dengan jarak tempuh masing-masing. Nanti kita dapat melihat bahwa untuk menyelesaikan gerak parabola, kita dapat dengan mudah, yakni memisahkan komponen-komponen gerak pada gerak parabola tersebut, yakni dalam arah mendatar atau X dan dalam arah vertikal atau Y. Nah, kini kita akan melihat beberapa contoh-contoh dari gerak parabola. Yang pertama adalah gerak dari suatu peluru meriam yang ditembakkan, di mana peluru tersebut akan mengalami dua komponen gerak, yakni pada arah mendatar yang adalah gerak lurus beraturan atau tanpa mendapatkan percepatan, dan pada arah vertikal, di mana dalam gerak arah vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan atau tarikan gravitasi. Lalu contoh yang kedua adalah misalkan sebuah pesawat yang menjatuhkan suatu bungkusan. Nah, ini kalau kita melihat lintasan yang ditempuh oleh bungkusan tadi akan membentuk suatu lintasan parabola. Lalu kalau kita menyukai olahraga, salah satunya adalah bola basket, di mana ketika ada seorang pemain menembakkan bola ke keranjang basket, lintasan yang ditempuh oleh bola tersebut juga adalah lintasan parabola. Nah, jadi sekali lagi gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak dengan kecepatan tetap dan gerak dengan percepatan tetap, atau jika kita menginginkan, kita dapat menggambarkan bahwa untuk arah mendatar atau arah X adalah gerak untuk kecepatan tetap atau yang kita sebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian untuk komponen yang arah vertikal atau arah Y adalah untuk gerak yang mendapat percepatan atau kita biasa sebut GLBB, jadi ada percepatan. Nah, nanti kita akan melihat bahwa dalam kita menyelesaikan soal-soal gerak parabola ini, kita dapat memisahkan masing-masing komponen-komponen gerak
tersebut, yakni pada arah X dan pada arah Y. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya jika memungkinkan kalian juga dapat melihat terlebih dahulu sebuah klip yang menarik yang dilakukan oleh Profesor Walter Lewin dari MIT. Ini kalian bisa melihat websitenya MIT Open Course. Nah, di sini kalian bisa langsung menuju video yang ketiga yang berjudul vektor. Lalu ini adalah interval waktu yang saya ingin kalian melihat. Jadi dalam interval waktu ini kita dapat melihat sebuah demonstrasi di mana Profesor Lewin meluncurkan suatu bola golf vertikal menggunakan suatu peluncur. Nah, yang terjadi kemudian adalah dia mendorong peluncur ini pada arah mendatar. Jadi sekali lagi ini ada peluncur menembakkan sebuah bola vertikal, lalu peluncur tadi didorong pada arah mendatar. Nah, jika kita amati lintasan yang nantinya ditempuh oleh bola golf tadi, maka kita akan melihat bahwa bola golf tadi akan mendarat tepat di peluncur tersebut yang bergerak mendatar itu. Nah, lintasan yang kita lihat adalah lintasan berupa parabola. Demonstrasi ini sungguh sangat menarik dan sekali lagi saya sangat merekomendasikan untuk kita melihat demonstrasi tersebut terlebih dahulu. Nah, sekarang kita melihat sebuah contoh di sini. Apabila kita punya sebuah bola yang ditembakkan dengan kecepatan arah vertikal mula-mula yakni 30 meter per detik. Pada bab sebelumnya, materi sebelumnya yakni gerak jatuh bebas, kita sudah mempelajari yakni bahwa bola ini nantinya akan memerlukan waktu 3 detik untuk sampai ke titik yang paling tinggi. Lalu kemudian ia akan bergerak turun ke bawah dan waktu total yang dibutuhkannya adalah 6 detik. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi pada bola apabila kita berikan suatu kecepatan arah mendatar mula-mula arah X yakni 40 meter per detik. Nah, ini yang akan terjadi. Kemudian yakni bola akan bergerak dalam lintasan parabola seperti ini. Nah, jadi sambil dia tadi bergerak naik, kemudian turun, dia juga sambil bergerak maju akibat adanya kecepatan arah mendatar 40 meter per detik tadi. Dari sini kita kemudian dapat menghitung misalkan bagaimanakah waktu sampai ke titik tertinggi atau berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola tadi. Lalu berapakah jarak yang ditempuh dari titik mula-mula. Atau kita juga dapat menghitung berapakah jangkauan terjauh jarak maksimum yang dicapai oleh bola ini. Nah, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, yakni bahwa apabila hanya ada kecepatan arah vertikal saja, maka bola ini akan sampai ke titik tertinggi tadi dalam waktu 3 detik. Ini juga sebetulnya waktu yang dibutuhkan yang sama untuk mencapai titik tertinggi ini, yakni 3 detik. Jadi, dari titik mula-mula sampai ke titik tertinggi perlu waktu 3 detik. Nah, kalau kita juga sudah mendapatkan waktu untuk sampai ke titik tertinggi ini dan kecepatan mula-mulanya adalah 30 meter per detik, maka jarak tertinggi, jangkauan tertinggi maksimum yang dapat dicapainya atau kita sebut saja Ymax. Di sini dapat kita cari nilainya seperti waktu kita dulu mempelajari di materi GLBB, yakni 30 meter per detik dikali 3 detik
kita bagi 2, yakni kita dapat 45 meter. Ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai. Lalu berapakah jarak mendatar atau horizontal yang dicapai oleh bola tadi sampai ke titik tertinggi ini? Nah, ingat bahwa untuk arah mendatar, bola ini digerakkan oleh kecepatan horizontal 40 meter per detik ini, yang adalah nilainya tetap karena pada arah mendatar geraknya adalah gerak yang lurus beraturan atau kecepatannya tetap. Jadi setelah 3 detik, jarak mendatar yang ditempuhnya mudah sekali, hanya 40 kita kalikan 3, yakni 120 meter. Nah, kemudian bagaimana dengan titik terjauh yang dicapai oleh bola? Kembali kita melihat bahwa bola tadi ketika dilemparkan dengan kecepatan vertikal mula-mula 30 meter per detik akan sampai ke tempat semula dalam 6 sekon. Ini adalah waktu yang sama untuk mencapai titik terjauh bola tadi, jadi 6 sekon juga sampai ke titik terjauh ini. Nah, sekali lagi, kalau dalam arah mendatar ini bola digerakkan oleh kecepatan 40 meter per detik tadi, maka setelah 6 detik jangkauan maksimum yang dapat dicapainya adalah dari titik mula-mula sampai ke yang titik paling jauh tadi 40 meter per detik, kita kalikan 6. Di sini kita dapat yakni 240 meter, yang tentu adalah 2 kali dari nilai untuk sampai ke titik tertinggi ini.